Yesus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami dan mengumpulkan kami kembali di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh melewati sepekan dalam kehidupan kami. Itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu hendak sujud syukur di hadapan-Mu, sebab Engkau yang setia menyertai langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau setia menolong kami, menjalani hari-hari kami, hingga kami boleh melihat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan hendak memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami bawa persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang mengurapi, melawat umat-Mu saat ini. Hingga setiap persembahan puji-pujian kami itu boleh menyenangkan Tuhan, boleh menjadi ya Tuhan buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima
sukacita di dalam nama Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang sanggup untuk menolong kami, Allah yang begitu hebat, dahsyat untuk memulihkan keadaan kami. Dan kami akan memuji Engkau senantiasa. Kami akan taat kepadamu dan kami akan berseru kepada Allah kami, Allah yang sanggup. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Puji-pujian kami biarlah itu ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan, semua dalam proteksi Tuhan, semua ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan semua buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Tetap semangat memuji Tuhan kita. Amin. Karena Dia Allah yang sanggup, kita puji Dia lebih dahsyat lagi. Haleluya. Lebih
memuji Tuhan kita? Amin. Amin, haleluya. Karena kita dipertemukan Tuhan, mari kita berbahagia, kita puji Allah kita. Bahwa hari ini adalah hari yang bahagia buat kita. Kita, amin. Amin. Tuhan Yesus telah memberkati kita, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang Bu John Edi untuk membawa doa persembahan. Monggo Bu. Ibu John Edi membawa doa persembahan.
selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Berharap hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ibadah kami telah berjalan dalam pertengahannya Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu dengan pujian kami. Terima kasih Bapa. Perhimpunan kami ini biarlah ya Tuhan sepenuhnya tidak sia-sia. Tetapi Engkau memandang kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Percaya setiap anak-Mu yang berseru di hadapan-Mu saat ini. Engkau Tuhan memandang kami. Karena penyertaan-Mu yang sempurna itu, kami begitu kagum
semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanku, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Seirama dengan hatimu. Saya undang jemaah berdiri, kita puji Tuhan, kita katakan sekali lagi. Haleluya. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Katakan, Tuhan, ku berikan semuanya. Aku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku perasaanku, mengerti detak jantungku. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanku, mengerti detak jantungku. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Seirama dengan hatimu. Biar kami boleh seirama dengan hatimu, Tuhan. Kami akan tetap diam. Kami siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami, Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan kami boleh dekat dengan Tuhan, mengerti akan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami serahkan, ya Tuhan, ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuat pengasihan. Engkaulah yang beracara, Engkaulah ya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas pikiran kami, hati kami. Kami siap, Tuhan, kami siapkan hati kami menerima firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya, jangan terbangun. Sudah didoakan soalnya. Ya. Ya sudah berdoa tadi ya. Papi atau saya? Oh ya. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya, siap menerima firman Tuhan?
Pujian tadi berkata apa? Tuhan kuberikan apa tadi? Tubuh, jiwa, rohku. Ya. Saya juga baru dengar pujiannya saudara. Tapi pujian ini dalam sekali. Ya, sangat dalam maknanya. Saya berharap ini bukan cuma pujian yang kita ucapkan waktu kita ibadah, tetapi saya berharap ini keluar dari hati. Amin. Tuhan kuberikan tubuh, jiwa, dan rohku ya, untuk menyenangkanmu selalu. Ya, tadi sampai ajari aku untuk mengerti apa yang menjadi perasaan Tuhan. Kan tadi syairnya gitu ya. Ajari aku untuk mengerti perasaanmu sampai seirama dengan apa detak jantungnya Tuhan, saudara. Ya. Jadi memberikan tubuh, jiwa, roh seirama dengan hatinya Tuhan itu bicara perkenanan, saudara. Tuhan berkenan. Kalau kita sudah sehati dengan Tuhan, seirama dengan detak jantungnya Tuhan tadi sebutkan, itu artinya kita mendapatkan perkenanan. Amin. Nah ini bisa kalau kita memang benar-benar bisa mengasihi Tuhan, saudara. Bagaimana mungkin kita memberikan tubuh, jiwa, roh kita kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Ya, jadi kita harus mengasihi Tuhan. Nah, maka pagi hari ini saya memberikan satu judul perenungan firman Tuhan, jangan kehilangan kasih, saudara. Pernah kita belajar tentang jangan kehilangan upah, ya. Salah satu supaya kita tidak kehilangan upah kita sudah ibadah, kita sudah korban buat Tuhan, kita sudah setia melayani Tuhan. Tapi kalau tidak dapat upah kan rugi, saudara. Nah, salah satu untuk kita mendapatkan upah, jangan kita kehilangan kasih. Amin. Dua hukum dasar tentang mengasihi adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu. Nah, saudara, kalau bicara mengasihi, sudah pasti Tuhan itu mengasihi kita. Sudah jelas, itu sudah terbukti. Ya, kalau kasihnya Tuhan itu sudah terbukti. Dia harus jadi manusia, mengorbankan nyawa di kayu salib itu sudah lebih daripada cukup untuk membuktikan kasihnya buat kita, saudara. Tetapi yang menjadi satu perenungan buat kita, apakah kita ini mengasihi Tuhan? Kalau tadi berkata pujian Tuhan ku berikan tubuh, jiwa, rohku, ya, supaya kami diajari bagaimana mengerti kehendak Tuhan sampai seirama dengan Tuhan. Ya, apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, saudara? Tanpa kita mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita bisa seirama dengan Tuhan. Ya, mungkin kita bisa menjawab iya. Ya, apakah kita mengasihi Tuhan? Iya, karena aku sudah setia ibadah misalnya. Atau mungkin iya, karena aku sudah melayani Tuhan. Iya, aku mengasihi Tuhan karena aku sudah memberikan korban untuk Tuhan. Iya, aku sangat mengasihi Tuhan karena aku selama ini benci kok dengan kejahatan. Nah, saudara, benarkah demikian? Apakah yang kita lakukan dengan kesetiaan kita ibadah, dengan kita membenci kejahatan, dengan kita memberikan korban syukur, itu adalah satu bentuk bahwa kita mengasihi Tuhan? Apakah ini cuma standar satu-satunya, saudara?
Ada satu jemaat Efesus yang dia dicela Tuhan karena dia kehilangan kasih. Kita baca Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Minta tolong untuk bisa dibacakan buat kita semua. Wahyu pasal 2 1 sampai dengan 7. ayat 1 dan seterusnya. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Saudara, kalau kita membaca tadi ya, kita mencermati sekilas memang apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di ini adalah seperti gereja yang sempurna, ya, seperti gereja yang tidak ada cacat celahnya, ya kan? Jemaat ini giat sekali, gereja di Efesus ini jemaat sekali, ya, dalam pekerjaan Tuhan. Ayat 3 tadi berkata bahwa, ayat 2 tadi berkata bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih lelahmu maupun ketekunanmu. Dia orang yang setia ibadah, setia melayani, ya, jerih lelahnya, ya, dia korban, giat dalam pekerjaan, tekun dalam iman, saudara. Bahkan dia gigih sekali menolak rasul-rasul palsu, rasul-rasul yang memberikan ajaran sesat, gitu ya. Jemaat ini adalah jemaat yang tidak bosan untuk ngikut Tuhan, ya, setia ngiring Tuhan. Dia tetap sabar, ayat 3 tadi, sabar walaupun menderita oleh karena nama Tuhan, ya, luar biasa ya. Gereja di Efesus ini luar biasa. Kita pun mungkin belum seperti itu, saudara. Mereka benci kejahatan. Sepertinya ini menjadi satu gambaran satu gereja yang sempurna, saudara. Kurang apa, ya? Setia ibadah, setia melayani, dia benci kejahatan, dia setia dalam iman meskipun menderita, ya kan, sempurna. Tetapi kalau kita membaca di ayat yang keempatnya, mereka dicela. Jemaat yang sudah kelihatan begitu sempurna, Tuhan mencela mereka.
Ya, ayat 4-nya berkata apa? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara. Kenapa dicela Tuhan? Mereka disebutkan bersalah karena meninggalkan kasih yang semula. Hal-hal yang rohani mereka kerjakan, saudara. Namun rupanya hal rohani ini menjebak mereka menjadi satu rutinitas yang akhirnya kasihnya mulai dingin. Kesibukan-kesibukan rohani justru membuat cintanya kepada Tuhan itu luntur, saudara. Kasihnya mulai luntur, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kehilangan kasih yang semula Tuhan sebutkan. Mereka kehilangan kasih yang semula, dan ini saudara disebutkan sebagai apa? Kejatuhan yang sangat dalam. Dosanya bukan mencuri, dosanya bukan berzina, dosanya bukan berdusta, ya, tetapi dosa meninggalkan kasih yang semula. Disebut sebagai kejatuhan yang sangat dalam, saudara. Nah, ini juga menjadi satu perenungan tentunya buat kita, saudara. Ya, mungkin kita bisa menjawab, aku sudah ibadah, aku sudah korban buat Tuhan, aku setia kok sama Tuhan meskipun menderita. Tetapi mari kita lihat, ya, bagaimana kualitas kasih kita, saudara. Apakah kita betul-betul mengasihi dengan sepenuhnya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, saudara. Jangan-jangan kita juga sudah mulai luntur kasihnya. Ya, jangan-jangan kita sudah mulai kehilangan kasih yang semula itu. Apakah kita sudah kehilangan gairah dan sukacita ketika mengikut Tuhan, saudara? Apakah kita ibadah ini cuma sekedar satu bentuk rutinitas karena hari Minggu? Aku kan orang Kristen, kewajibannya kalau hari Minggu ke gereja, tetapi menganggap ini sebagai satu rutinitas saja, menganggap ini sebagai satu daripada tidak ke gereja. Jadi tidak mendasari semuanya dengan kasih karena kita mengasihi. Artinya itu cuma satu rutinitas. Apakah kita ke gereja atau mungkin melayani tetapi hanya karena kita, ya karena dikasih tugas, Pak. Tetapi pada prinsipnya kehidupan rohaninya kosong, kehidupan rohaninya kering. Itu artinya kita sedang meninggalkan kasih yang semula, saudara. Nah, orang kalau dalam kondisi yang seperti ini, ya, yang rohaninya kering, dia akan mudah putus asa, bahkan kehidupannya akan terasa kosong. Ya, ke gereja tapi tidak mendapat apa-apa, saudara. Kenapa demikian? Ya mungkin karena kejenuhan, ya, orang yang jenuh, saudara. Karena hanya rutinitas, tidak mendasari kegiatan ibadah kita itu dengan kasih, maka yang jadi ya jenuh, bosan, saudara. Saudara kalau melakukan satu kegiatan itu rutinitas, ya cuma seperti itu terus tanpa didasari dengan kita suka dengan apa yang kita kerjakan, maka akan menjadi satu kebosanan, menjadi satu kejenuhan, saudara. Atau mungkin kita sudah ada dalam zona yang nyaman, ya, semuanya beres, ya.
pekerjaan beres, rumah tangganya beres, apalagi ya, pokoknya segala sesuatu didapati mungkin menurut kita beres, semuanya baik. Akhirnya itu menjadi satu zona yang membuat kita bisa lengah, sehingga melupakan Tuhan. Karena merasa nyaman, kasihnya kepada Tuhan akhirnya luntur. Ya, atau mungkin kita lebih cenderung cinta kepada dunia, saudara. Kalau kita mau memberikan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan, maka yang menjadi prioritas kita adalah cinta kepada Tuhan, saudara. Mengasihi Tuhan. Kalau kita meninggalkan itu dan kemudian cinta kepada dunia, ya dunia menarik kita dengan segala tawarannya, dengan segala kenikmatan, kenyamanannya, ya akhirnya kita terlena. Ya karena kita cintakan dunia. Atau mungkin kita mengalami satu bentuk persoalan, pergumulan, ya kita mungkin dikecewakan, kita mungkin sakit hati sama seseorang, kita mungkin mengalami satu kepahitan. Akhirnya kasih kita kepada Tuhan mulai luntur. Percuma aku ikut Tuhan, karena aku tidak mendapatkan sesuatu yang baik, mungkin begitu dalam pandangan kita. Akhirnya kasihnya turun, saudara. Nah, saudaraku, dalam bacaan kitab Wahyu tadi Tuhan memberikan satu solusi. Ayat yang kelima berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan mengingatkan jemaat di Efesus ini untuk apa? Bertobat dan melakukan kembali apa yang semula sudah dilakukan. Ya maka kita juga harus respon ini, saudara. Kalaupun kita hari-hari ini mungkin kasih kita kepada Tuhan tidak lagi bergelora, ya. Mungkin kasih kita kepada Tuhan sudah luntur karena kesibukan kita, karena mungkin kita juga jenuh, ya, karena mungkin kita banyak persoalan, ya maka pagi ini diingatkan, bertobatlah dan lakukan kembali. Sama seperti yang dulu pernah kita lakukan. Kembali kepada Tuhan. Kalau kita tidak meresponi ini maka ada akibatnya, saudara. Wahyu pasal 2 ayat 5 tadi berkata, bagian C berkata bahwa jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kaki dian diambil dari Tuhan, itu artinya apa? Tuhan tidak lagi menerangi langkah kita, saudara. Nah, karena kaki dian itu sumber terang. Dalam kemah tabernakel, ya, ada pelita emas, ini kaki dian. Ini yang menerangi seluruh ruangan itu, saudara. Ini adalah terang Tuhan yang memimpin kita. Nah, kalau kaki dian itu diambil, artinya Tuhan undur diri. Kemarin kita belajar apa? Aku tidak mau berjalan kalau Tuhan tidak mau besertaku. Jadi kalau kaki dian diambil, sumber terang itu sudah tidak ada. Maka hidup kita akan berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Hidup kita akan berjalan tanpa kehadiran Tuhan. Ya karena kaki dian ini lambang kehadiran Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan tidak lagi hadir, maka perjalanan hidup kita dipastikan gelap. Amin.
Kalau Tuhan tidak pimpin kita, dipastikan jalan hidup kita pasti kacau. Karena tidak ada Tuhan. Saudara. Pasti gelap. Dan kita pun sebagai anak terang tidak mungkin bisa menjadi terang. Karena terang itu sudah tidak ada. Terang yang sesungguhnya sudah diambil. Tidak mungkin kita bisa jadi terang. Tidak mungkin kita bisa jadi teladan. Tidak mungkin kita bisa jadi berkat. Saudara. Ujung-ujungnya kebinasaan. Kalau sudah jalannya gelap, tidak tahu jalan mau kemana, ya akhirnya kan binasa. Mau kemana? Nah ini akibatnya kalau kita tidak meresponi Tuhan. Peringatan Tuhan. Akibatnya kalau kita tidak lagi mengasihi dengan sesungguhnya, dengan sepenuhnya. Saudara, Tuhan itu rindu ya, supaya kita kembali mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Amin. Itu yang membuat Tuhan itu terkenang, yang membuat Tuhan itu ingat terus. Ya karena kasih yang kita berikan kepadanya. Nah, tolong Yeremia pasal 2 ayat 2. Yeremia pasal 2 ayat 2. Sudah ketemu? Di depan ada. Yeremia pasal 2 Ayat 2. ayat 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Jadi saudara, Tuhan itu rindu kita kembali kepada kasih yang mula-mula dulu, saudara. Disebutkan apa? Ibarat seorang pengantin. Pengantin apa? Penuh semangat, ya kan? Tidak bisa dihalangi dengan kesulitan-kesulitan. Sekalipun di padang gurun, ya itu bukan jadi masalah bagi seorang pengantin. Yang ada cuma senang, cuma sukacita dan berbahagia, saudara. Meskipun ada masalah pun itu bukan masalah lagi. Bagi pasangan pengantin ya, dia akan sepenuhnya memberikan cintanya kepada pasangannya. Nah Tuhan itu ingin itu loh, saudara. Sama seperti ketika kita waktu menikah, pertama menikah itu ya, kita akan memberikan sepenuhnya buat pasangan kita. Pada waktu kita menjadi pengantin, itu Tuhan mau. Kasih yang seperti itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Jadi kesulitan apapun itu tidak menjadi penghalang, meskipun ya engkau mengikuti aku walaupun di padang gurun. Artinya walaupun ada kesulitan kita tetap setia sama Tuhan. Meskipun itu negeri yang tidak ada taburannya, negeri yang gersang, negeri yang kering. Tetapi itu bukan masalah untuk kita mengasihi Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan minta. Kita belajar ada satu tokoh di Alkitab ya, namanya Naomi dan Ruth. Pada zaman para hakim, Rut 1 ayat 1 sampai dengan 2, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel.
Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya ialah Naomi. Dan nama kedua anaknya adalah Mahlon, Kilion, semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yuda. Ya, nanti dibaca sendiri kisahnya ya saudara ya. Jadi ada satu peristiwa, ya ada kelaparan. Kelaparan dihadapi oleh Elimeleh dan keluarganya. Nah, saudara, ini ibarat kondisi yang kering, kondisi yang tidak ada taburannya, ya. Satu padang gersang mengalami satu krisis, mungkin begitu. Ya karena situasi ini akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan Betlehem Yehuda, pergi ke tanah Moab. Artinya mereka kehilangan Betlehem, kehilangan berkat, karena Betlehem itu rumah roti, saudara. Mereka meninggalkan Betlehem dan pergi ke Moab. Mereka kehilangan cintanya yang semula kepada Betlehem. Dia memilih kepada yang lain yang mungkin menurut pandangannya itu lebih baik di Moab. Nah, saudara, apa yang kita pelajari di sini bahwa persoalan kehidupan, kebutuhan hidup kita, pergumulan kita, pergumulan ekonomi, pergumulan apalagi pekerjaan, pergumulan apalagi jodoh mungkin ya, yang belum menikah, jangan sampai itu membuat kita meninggalkan Tuhan. Amin. Saudara, justru di saat yang seperti itu, ya, di saat kita mengalami persoalan, justru kasih kita itu diuji, saudara. Kesetiaan kita itu diuji. Apakah kita tetap mengasihi, apakah kita tetap mau setia, itu ujian, saudara. Ketika dalam kondisi yang kurang baik. Jadi tidak ada lagi apa itu slogan ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang, itu tidak ada lagi ya. Ya. Jadi ada uang, tidak ada uang yang tetap ku sayang. Amin. Ujian kesetiaan, ujian mengasihi itu justru ketika kita dihadapkan dengan yang begitu, saudara. Kalau lagi banyak uang, semuanya jadi saudara, saudara. Semuanya ngaku-ngaku jadi saudara. Ya. Tapi kalau lagi bangkrut, tidak ada uang, aduh, yang saudara aja ngaku itu bukan saudara saya tidak kenal gitu. Ya. Lalu saudara, ujian kesetiaan, ujian kita mengasihi itu justru ketika kita sedang dalam kondisi yang kurang baik, saudara. Kalau kita dalam kondisi yang kurang baik pun bisa tetap setia, bisa tetap mengasihi, itu yang luar biasa. Amin. Nah, Elimeleh dan Naomi ini tidak bisa mempertahankan kasihnya. Ya karena kelaparan itu, karena tragedi kelaparan itu, ia memutuskan untuk pergi dari Betlehem. Pergi ke Moab. Moab itu siapa, saudara? Bangsa kafir. Moab itu adalah keturunan Lut, saudara. Ya, ketika Abraham ya dan Lut dalam satu perjalanan, ya, kemudian diminta untuk memilih, Lut memilih ke seberang Yordan, ya, di lembah Yordan. Ketika Tuhan menghanguskan Sodom dan Gomora, ya Lut ini pergi, istrinya jadi tiang awan, ya, tiang garam, saya tiang awan, jadi tiang garam, jadi patung, gitu ya, patung batu mungkin begitu ya. Saya belum pernah ke Israel, saudara. Nanti kalau saya ke Israel saya foto, saya kasih tunjuk, saudara ya. Ya karena tidak ada istri lagi, tinggallah Lut dan dua anaknya. Ya, dua anaknya punya inisiatif, kita tidak ada laki-laki. Ya, bagaimana kita bisa dapat keturunan? Ayo kita beri minum ayah kita, dibuat mabuk, kemudian mereka bersetubuh, saudara, bapak dengan anaknya. Nah, ini lahirlah Moab, bangsa Moab, bangsa yang dikutuk sebenarnya.
kafir, hasil incest bapak dengan anak. Itu Moab. Jadi mereka meninggalkan Bethlehem malah pergi ke situ di tempat orang-orang yang berdosa. Karena kesulitan akhirnya meninggalkan Tuhan, mencari jalan keluar sendiri. Dia berbaur dengan dunia. Akibatnya apa? Akibatnya justru bukan sesuatu yang baik yang dia dapat, tetapi justru sepanjang hidupnya setelah dia keluar dari Bethlehem, yang ada adalah kepahitan demi kepahitan. Yang adalah kegelapan demi kegelapan. Suaminya Elimelech meninggal. Tidak cukup. Kedua anaknya Mahlon dan Kilion meninggal. Hidupnya cuma kegelapan. Maka nanti kalau kita membaca di dalam Rut pasal 1 itu ya, jangan sebut aku lagi Naomi, tapi sebutlah aku Mara. Mara itu pahit, saudara. Karena hidupku itu dipenuhi dengan kepahitan setelah keluar dari Bethlehem. Nah, saudara, seharusnya walaupun ada persoalan, ada pergumulan, ya, jangan kita lari dari Tuhan, saudara. Ya. Harus tetap percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Amin. Jangan mencari jalan keluar sendiri. Kalau kita membaca terus nanti di ayat yang ke-6, ya akhirnya kan Tuhan memulihkan Bethlehem. Ayat yang ke-6 berkata, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Naomi sudah kehilangan segalanya, saudara. Sudah terlanjur. Kalau bahasa pepatah Jawanya tibun getun tibo mburi gitu ya. Jadi sudah terlanjur, saudara. Naomi kehilangan akhirnya semua segalanya. Apa yang ia miliki ketika mereka keluar dari Bethlehem, semuanya habis. Tidak ada lagi, ya kan? Nah, karena memang firman Tuhan berkata di luar Tuhan kita itu tidak bisa apa-apa, saudara. Di luar Tuhan kita itu tidak bisa berbuah, ya, Yohanes 15. Ya. Disebutkan dengan tangan yang penuh dia keluar dari Bethlehem, tetapi dengan tangan yang hamba dia balik kembali ke Bethlehem. Nah, ini bicara apa, saudara? Ketika mengalami seperti itu, maka Tuhan menunggu kita bertobat. Tuhan menunggu kita balik kembali. Ada satu kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita masih ada, artinya Tuhan beri kesempatan untuk kita balik. Amin. Balik lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Tuhan pasti buka jalan, saudara. Tuhan tidak mungkin biarkan kita sendirian. Segera bertobat, ya, segeralah menyesal dan kembali kepada Tuhan. Hal ini pun juga terjadi dengan Rut. Naomi meresponi, ya, panggilan ini untuk dia balik kembali kepada Tuhan. Dia tidak mau terus terpuruk dengan kehidupannya. Dia segera menyesal dan kembali lagi ke Bethlehem. Kembali lagi kepada Tuhan, saudara. Yang luar biasa adalah kasihnya Rut, saudara. Rut pasal 1 ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku?
Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk jadi suamimu? Pulanglah anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Saudara, kasihnya Rut itu diuji oleh Naomi, mertuanya, saudara. Naomi mendesak, ya kan, karena sudah kehilangan semuanya, suami hilang, anak 2 hilang. Ya. Naomi mendesak Rut untuk kembali kepada bangsanya. Tetapi ya kalau kita baca itu, Rut bertekad untuk ikut ke Bethlehem. Kasihnya tidak dipengaruhi situasi kondisi yang dihadapi, saudara. Walaupun ia sudah kehilangan suami. Ya, Rut ini kan juga kehilangan suami, sudah tidak punya apa, dia tidak bisa. Naomi pun tidak bisa diharapkan karena dia juga janda. Dan di Bethlehem pun sudah tidak tahu nasibnya nanti seperti apa, tidak tahu. Sebenarnya tidak ada yang diharapkan. Tetapi Rut yang perempuan Moab, saudara, perempuan yang disebut kafir, perempuan yang disebut terkutuk tadi, bangsa yang terkutuk tadi, dia mau meresponi kasih Tuhan. Dia kembali ikut ke Bethlehem. Artinya dia punya kasih yang begitu luar biasa. Nah, saudara, hidup kita ini juga bukan Israel jasmani, saudara. Kita ini Israel secara rohani. Sebenarnya kita pun juga disebut orang-orang yang di luar perhitungan. Orang kemarin kita belajar seperti keledai, kafir, saudara, tidak tahu Tuhan, tidak kenal Tuhan. Tetapi ya kita pun mendapat kasih karunia, saudara. Kalau kita mau responi kasih Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan menerima hidup kita apa adanya, saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan itu pasti menunjukkan jalan yang terbaik atas hidup kita. Amin. Ya, walaupun Rut ini didesak terus oleh Naomi, tetapi dia berkata, jangan kamu mendesak aku, ya aku mau ikut ke Bethlehem. Ya, dalam bahasa kita mungkin begitu ya. Di mana engkau pergi, aku juga pergi ke situ. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu juga Allahku. Itu satu tekad yang begitu luar biasa. Di mana engkau mati, di situ juga aku dikuburkan, kan gitu ya. Itu tekadnya Rut, saudara. Kasihnya Rut yang begitu luar biasa. Saudara, kalau kita berani membayar harga untuk mengasihi kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, ya maka pasti Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Amin. Tuhan tidak akan tinggal diam, saudara. Saudara, kita lihat akhir hidupnya Rut. Akhirnya kan secara singkat ya, Rut ini pergi ke Bethlehem, kemudian dia menikah dengan Boaz. Boaz itu siapa? Orang terkaya di Bethlehem pada waktu itu, ya. Kemudian dari keturunan ini antara Rut dan Boaz, dia melahirkan siapa? Obed. Obed itu siapa? Kakeknya Daud. Obed ini kemudian melahirkan Isai, bapaknya Daud. Isai melahirkan Daud yang menjadi raja yang sangat menjadi kebanggaan di Israel. Sampai akhirnya nanti di perjanjian baru ditulis kembali. Jadi kisahnya Rut ini tidak hanya berhenti di dalam kitab Rut, saudara. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 1 ayat 5, silsilah Yesus Kristus, maka di situ ada muncul nama Rut, saudara. Sampai di Yesus Kristus. Artinya Rut pun menjadi bagian daripada karya Allah. Ada silsilah Yesus Kristus dan nama Rut disebut di situ. Artinya apa, saudara? Kasihnya kepada Tuhan itu terus diingat. Dan orang yang sungguh-sungguh hati mengasihi Tuhan, pasti ada satu yang baik, saudara.
Tuhan merancangkan yang baik. Ya, dari perempuan Moab, perempuan yang disebut terkutuk bangsa kafir, ya tidak diperhitungkan, muncullah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini luar biasa. Jadi pagi ini kita belajar jangan kehilangan kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kalau kita melihat Orpa tidak ada, setelah kitab Rut ini Orpa tidak ada lagi. Kisahnya berhenti, saudara. Hanya sekali aja Orpa itu di kitab Rut ditulis, setelah itu tidak ada lagi. Nah saudara, implikasinya dalam hidup kita, ya mari kita terus bertahan mengasihi Tuhan. Amin. Jangan hanya kita menyanyi sekedar menyanyi, tetapi biarlah nyanyian kita itu keluar dari hati. Kita mau berikan segalanya buat Tuhan. Amin. Jangan kehilangan kasih kita, saudara. Pertahankan kasih kita, supaya nama kehidupan kita tidak terhapus. Ya, Orpa ini terhapus kisahnya, tidak ada lagi, tetapi Rut masih tertulis sampai di Matius dicatat. Nah, bagaimana? Ya kita harus bangkit, saudara. Kita harus bangkit, raih kembali kasih itu ya, kembali mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Amin. Dengan setia kepada Tuhan, saudara. Itu pesan Tuhan pagi hari ini. Ya biarlah pesan ini terus kita ingat, saudara. Kasih kita kepada Tuhan itu tidak akan dilupakan. Tuhan ingat, ya, sama seperti Tuhan mengingat kasihnya Rut, diingat terus. Maka kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, Tuhan akan ingat kita. Nama kita tidak akan terhapus dari kitab kehidupan. Amin. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman ini boleh memberikan kekuatan iman kita terus setia, untuk kita terus mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Mari kita bangkit berdiri. Kita, Mbak Linda bantu saya nyanyi lagu tadi ya. Ya. Saya kurang hafal lagu tadi, saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini, saudara. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. ku ingin menyenangkan-Mu Selalu dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku, Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantungmu. biarkan aku Aku punya intiman hanya denganmu, sampai Kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Kita kembali ke awal. Biar pujian ini menjadi doa kita semua, saudara. Tuhan, ku berikan semua, tubuh jiwa rohku, relakan relakan semuanya. ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu.
Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku dengan hatimu, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Tapi berdoa. Bapa surgawi yang baik, kami mengerti pengorbananmu yang begitu luar biasa, memberi teladan dan contoh bagi kami untuk memahami pengorbanan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami, demi hidup kami di masa mendatang, supaya kami boleh menikmati surga mulia, menikmati ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Itulah kehendak-Mu. Kami pun disuruh untuk mengikuti kehendak-Mu, hidup seperti Engkau hidup, jalan seperti Engkau jalan. Ya Tuhan, terima kasih, kami mau mengikuti perjalanan-Mu, kami mau mengikuti ajaran-Mu, kami mau mendekati perintah-perintah-Mu, supaya kami menerima kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang penuh sejahtera. Amin. Benar-benar yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih sungguh akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu, akan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami mau menurut semua perintah-Mu, jalan kehidupan yang Tuhan berikan contoh kepada kami. Kami mau mengikuti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan temu untuk memikir kami, merenungkan kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa. Yang pertama mengatakan Amin. Silakan duduk Bapak Saudaraku. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita. Hari Rabu nanti ibadah doa dan puasa di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Hari Kamis Komsel Permata seperti biasanya, nanti di tempatnya Pak Toga ya Pak, ya di tempatnya Pak Toga, Bu Ana di Melindas hari Kamis. Kemudian Jumat nanti ada ibadah Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari Sabtu nanti ibadah muda remaja di tempat ini jam 6 sore sampai dengan selesai. Ya silakan anak-anak muda remaja bisa bergabung untuk kita bertumbuh bersama ya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai ada ibadah umum. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir bersama keluarga, anak istri, rekan kenalan, bisa bersama-sama kita hadir, kita memuji muliakan nama Tuhan di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan, biar menjadi perhatian kita semua. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu kamu untuk bangkit kembali berdiri, kita akan tutup dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati kami. Tiba saatnya kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Namun terlebih dahulu Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang pagi hari ini sudah datang di hadapan-Mu merendahkan diri.
Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan. Satu persatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, tidak ada yang terluput. Pulang dengan berkat-berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Yang susah sudah dihibur, yang lemah diberikan kekuatan baru, yang sakit diberikan kesembuhan Tuhan. Kau pulihkan terus Ibu Parti, Mbah Carik dalam pemulihannya supaya terus dipulihkan Tuhan. Yang sudah usia lanjut berikan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dan perlindungan penyertaan-Mu. Mereka yang bergumul untuk memberikan keturunan, beri keturunan. Mereka yang bergumul untuk memberikan pasangan hidup, beri pasangan hidup yang sepadan. Yang bergumul untuk memberikan pekerjaan, beri pekerjaan. Kami percaya pengharapan kami di tangan Tuhan bukan pengharapan yang sia-sia. Ketika kami sungguh mengasihi Tuhan, Engkau ingat akan kasih kami kepadamu. Dan Engkau pasti memberikan penyertaan dalam kehidupan kami. Bapak, kami berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini karena sakit, karena kelemahan tubuh, karena sesuatu hal, Tuhan Engkau juga menilik mereka. Kami tetap berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, Kini, Bu Markamah, berdoa untuk Pak Oskaria, berdoa untuk Mas Joko, dan siapapun yang harian sedang lemah tubuh, sedang ada sakit, Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa bilur Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat bawah, Tuhan berikan hikmat dan takut Tuhan. Mereka boleh menjalankan tugas mereka dalam penyertaan. Berikan keamanan, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari teror, bencana, dari kerusuhan. Dan terlebih Tuhan, kami rindu Engkau memberikan roh pertobatan supaya jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Berkati Wonogiri, berkati Prajimantono, Romoko, di mana kami tinggal. Biar Tuhan memberkati kota kami. Damai yang daripada Tuhan tercurah, bahkan jiwa-jiwa boleh dibawa datang kepada-Mu. Pakailah setiap kami menjadi alat Tuhan, menjadi terang, menjadi garam yang memberikan dampak yang baik, sehingga kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami pulang, kami percaya berkat terbaik menyertai kehidupan kami. Berkat dalam kesehatan, berkat dalam usaha. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan membuatnya berhasil. Bahkan Engkau Tuhan yang terus membawa kami naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman. Rumah tangga kami diberkati, anak-anak kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan arahkan pandangan ke surga, terimalah yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.